Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimah Siti Nurhaliza dengan NIM 08051382328111. Saya dari kelas A Ilmu Kelautan angkatan 2023 yang pada saat ini adalah seorang praktikan dari praktikum dasar-dasar hidrodinamika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang laut. Nah, subbab yang akan saya bahas itu ada dua, yaitu gelombang riak dan juga gelombang alun. Nah, sebelum kita masuk ke materi subbab tersebut, marilah kita mengenal terlebih dahulu apa pengertian gelombang secara umum. Oke, pengenalan gelombang laut. Gelombang laut merupakan fenomena alam yang terjadi di permukaan air laut. Meskipun tampak sederhana, gelombang laut memiliki karakteristik yang beragam dan memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Nah, ada beberapa definisi dari para ahli mengenai gelombang laut itu sendiri. Yang pertama yaitu menurut ahli oceanografi yang bernama B. Lemeuhaute, gelombang laut adalah pergeseran energi dan momentum di permukaan laut yang disebabkan oleh gaya yang bertindak pada permukaan tersebut, seperti angin dan juga gejala astronomis. Yang kedua yaitu menurut M.L. Heron, gelombang laut adalah fenomena pergerakan beraturan yang dialami air laut akibat adanya pengaruh mekanik dari luar seperti tiupan angin. Gelombang bergerak secara paralel satu sama lain di permukaan air. Kemudian ada menurut M.L. Somerton, gelombang laut adalah pergerakan berkala yang terjadi akibat gangguan pada permukaan laut. Gangguan tersebut dapat berupa angin, gaya gravitasi, serta gaya pasang surut. Menurut O.M. Phillips, gelombang laut adalah perambatan energi yang bergerak dari tempat terjadinya gangguan ke arah yang lain. Gangguan memicu naik turunnya permukaan air secara berkala. Kemudian menurut C.C. May, gelombang laut adalah gelombang mekanik yang terbentuk akibat gangguan terhadap kesetimbangan hidrostatik pada air laut. Gelombang bergerak membawa energi dari tempat gangguan ke arah lain. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya gelombang adalah naik turunnya permukaan laut yang energinya itu bergerak dari tempat terbentuknya menuju ke pantai, pesisir pantai, atau tempat yang lebih dangkal. Kemudian, untuk alasan kita mempelajari gelombang laut sendiri, karena gelombang ini berperan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pengangkutan sedimentasi. Gelombang dapat memindahkan materi-materi seperti pasir, kerikil di dasar laut maupun di pantai ke arah datangnya gelombang. Dan proses ini juga berperan pada peristiwa longsor dan sedimentasi pesisir. Kemudian pembentukan formasi pantai. Selanjutnya, gelombang itu berperan dalam membentuk bentuk pantai seperti teluk, kerucut pasir, terumbu karang, dan tebing-tebing, serta intensitas gelombang juga menentukan bentuk dan morfologi pantai. Kemudian, gelombang berperan sebagai pengangkut energi. Selanjutnya, energi yang dibawa oleh gelombang itu berperan dalam proses pengangkutan energi dari laut ke darat maupun sebaliknya. Dan hal ini juga berpengaruh pada sirkulasi energi di perairan. Nah, kemudian selanjutnya, gelombang berperan dalam pengendapan nutrien. Selanjutnya, pengangkutan material atau sedimen oleh gelombang dapat mendistribusikan hara dan unsur penting bagi ekosistem pesisir. Selanjutnya, gelombang berperan sebagai penyebar organisme dan pengangkutan air, terus pembangkit listrik, dan energi gelombang juga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik, yaitu menggunakan teknologi ombak. Kemudian, apa sih sebenarnya yang menyebabkan ombak itu sendiri terbentuk? Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan gelombang. Yang pertama, kekuatan dan kecepatan angin. Jadi gelombang dan angin itu berbanding lurus. Jika anginnya semakin besar, maka gelombangnya juga akan semakin besar. Setelah itu ada jarak tempuh angin. Setelah itu ada semakin luas daerah permukaan air, maka semakin besar juga gelombang yang akan ditimbulkan. Selanjutnya ada juga kecepatan arus laut. Nah, arus laut yang deras dapat memperbesar atau memperkecil gelombang yang ada di permukaan air laut. Setelah itu ada kedalaman air yang juga turut berpengaruh. Semakin dalam air, maka semakin besar juga gelombang yang dapat terbentuk. Kemudian ada topografi dasar laut. Jadi kondisi dasar laut yang landai atau curam juga akan mempengaruhi arah dan kecepatan pada gelombang itu sendiri. Kemudian suhu dari permukaan laut tersebut.
Nah, perbedaan suhu ini mempengaruhi kepadatan atau viskositas air, sehingga akan mempengaruhi juga pembentukan gelombang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gelombang. Ada kecepatan angin tadi yang sudah saya jelaskan, kedalaman, dan juga selanjutnya ada tambahan yaitu gaya gravitasi, yakni terutama pada gravitasi bulan, dan gravitasi bulan ini juga turut berperan pada pembentukan gelombang pasang surut. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke penjelasan tentang definisi gelombang riak atau juga disebut dengan ripples atau juga disebut dengan kapiler. Nah, gelombang riak ini sendiri adalah jenis gelombang laut yang terbentuk akibat tiupan angin di permukaan air. Nah, gelombang riak memiliki pola acak dan tidak teratur dengan tinggi dan periode yang bervariasi. Namun, gelombang riak ini memiliki periode yang relatif sedikit atau kecil. Ciri dari gelombang riak sendiri terbentuk akibat tiupan angin di permukaan air yang sejatinya tidak terlalu besar, kemudian memiliki pola acak dan tidak teratur, dan tinggi dan periodenya yang bervariasi, dan ini relatif kecil. Nah, pada slide selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana sih bentuk dari gelombang riak sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini adalah gelombang riak. Dia bentuknya kecil dan tidak lama periodenya. Kemudian saya akan langsung saja menjelaskan tentang karakteristik gelombangnya. Gelombang riak itu memiliki beberapa karakteristik unik seperti tingginya dan periodenya yang sangat singkat serta pola pergerakannya tidak menentu. Seperti yang sudah dijelaskan, tingginya itu di bawah 2 meter, periodenya itu berkisar antara 3-8 detik, bahkan ada yang kurang dari 1 detik. Terus pola pergerakannya juga tidak teratur atau tidak beraturan. Kemudian saya akan melanjutkan ke penjelasan mengenai definisi gelombang alun. Nah, gelombang alun adalah jenis gelombang laut yang terbentuk akibat gangguan di tengah laut, seperti ada badai atau gempa bumi. Nah, gelombang alun sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dari gelombang riak yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah, gelombang alun ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terbentuk akibat gangguan di tengah laut. Yang kedua, memiliki tinggi dan periode yang lebih besar, dan yang terakhir, pergerakannya lebih teratur dan menyebar luas. Kemudian di slide selanjutnya itu ada contoh dari gelombang alun sendiri, gambarannya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini dia lebih tinggi dan pergerakannya lebih teratur. Selanjutnya ada karakteristik gelombang alun. Gelombang alun itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan gelombang riak. Nah, gelombang alun umumnya itu memiliki tinggi dan periode yang lebih besar jika dibandingkan dengan gelombang riak. Dan pola pergerakannya itu lebih teratur daripada gelombang riak. Tinggi gelombangnya itu bisa mencapai 10 meter atau bahkan bisa lebih. Kemudian periode gelombangnya itu sendiri antara 8 hingga 20 detik, dan pola pergerakannya itu teratur dan menyebar luas. Nah, di sini ditampilkan apa sebenarnya perbedaan dari gelombang riak dan juga gelombang alun. Meskipun keduanya itu merupakan jenis gelombang laut, namun gelombang riak dan gelombang alun sendiri itu tidak sama dan memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, perbedaan utamanya itu terletak dari penyebab pembentukannya, serta ukuran atau tinggi, juga periode terjadinya gelombang tersebut, dan yang terakhir adalah pola pergerakannya. Jika gelombang riak itu terbentuk oleh angin di permukaan, memiliki tinggi dan periode yang relatif rendah, serta pola pergerakannya itu acak dan tidak teratur. Sedangkan jika gelombang alun itu terbentuk oleh gangguan di tengah laut, memiliki tinggi dan periode yang lebih besar, dan pola pergerakannya itu lebih teratur jika dibandingkan dengan gelombang riak. Nah, dampak dari gelombang sendiri yaitu gelombang laut memiliki dampak yang signifikan, baik itu positif maupun negatif terhadap manusia dan juga lingkungan. Nah, pemahaman tentang dampak ini penting sekali kita ketahui untuk mengelola sumber daya yang ada di laut itu secara berkelanjutan. Dampak yang pertama dari gelombang laut sendiri yaitu erosi pantai. Nah, erosi pantai sendiri disebabkan oleh gelombang laut sehingga menyebabkan kerusakan dan erosi pada daerah pantai. Seperti yang kita ketahui bahwasanya erosi adalah pengikisan. Yang kedua adalah pembangkit listrik. Nah, ini merupakan dampak positif dari gelombang laut itu sendiri karena dia menciptakan suatu energi yang dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh manusia. Yang terakhir adalah transportasi laut. Gelombang laut itu mempengaruhi keselamatan dan efisiensi dari transportasi laut seperti kapal.
Nah, demikian penjelasan dan presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang memperhatikan presentasi saya. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat dan dapat diterima informasinya dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.